Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek 3 saya yang bertema daya juang dalam keterbatasan ruang. Nama saya Gracia Dominic, umur 14, hobi main game dan baca buku, status saya pelajar. Saya bersekolah di SMP Tarakanita 2. Moto saya yaitu, "The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never falls." Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas proyek 3 ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman, orang tua saya karena sudah membantu saya membuat tugas ini saat ada yang saya tidak mengerti. Saya sadar kalau proyek 3 ini masih kurang sempurna, maka dari itu saya akan menghargai saran-saran untuk membuat tugas ini menjadi lebih baik. Persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati adalah kebutuhan utama saat manusia dalam relasi satu sama lain. Persaudaraan sejati akan jadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya dan akan mengubah wajah dunia manakala manusia hidup di dalamnya. Upaya untuk mewujudkan persaudaraan sejati berlangsung sekian lama. Perusahaan sejati selalu memelihara hubungan antar pribadi yang sejajar. Cara saya mewujudkan persaudaraan sejati. Tidak membeda-bedakan teman, menghargai pendapat, dan membantu teman yang kurang mengerti dalam pelajaran. Di sini saya membantu teman saya saat ada yang tidak mengerti. My future dreams. Family background. My name is Gracia. I want to tell you about my family. There is 3 members in my family. My mom, dad, and me. My father used to work as an employee at a company at Cengkareng. But his boss want my father to move to Bandung, so now my dad rarely come home because of that. My mother is a housewife. Right now I'm studying in junior high school. Next year I'll be studying at Tarakanita 2 Senior High School. Revolution 4.0. Phenomenon that arise in response to the need of the 4.0 Industrial Revolution, where humans and machines are aligned to find solutions, solve various problems faced, and find new possibilities for innovation that can be utilized for the improvement of modern human life. Dream I want to achieve. In the future, I want to be a designer. I got inspired by my mom who liked to design stuff and draw. I feel like drawing is fun and interesting. A designer job is to plan the form of structure of something before it is made. By preparing drawings or plan, I hope I can reach my dream. Nama saya Gracia. Saya mau kasih tahu tentang keluarga saya. Ada 3 orang di dalam keluarga saya, nama mama saya, papa, dan saya. Papa aku sebelumnya bekerja di perusahaan yang ada di Cengkareng. Tapi karena bos papa suruh papa saya pindah, jadi papa saya pindah ke Bandung. Jadi karena itu papa saya jarang pulang. Mama saya adalah ibu rumah tangga, sekarang saya belajar di jenjang SMP. Tahun depan saya akan sekolah di SMA Tarakanita. Revolusi 4.0. Fenomena yang muncul sebagai jawaban atas kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan mesin disejajarkan untuk mencari solusi, memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, dan menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kehidupan manusia modern. Mimpi yang saya kejar. Di masa depan saya ingin menjadi desainer. Saya terinspirasi dari mama saya yang suka menggambar dan membuat kerajinan tangan. Saya merasa menggambar itu seru dan menarik. Pekerjaan desainer adalah merencanakan bentuk atau struktur sebelum dibuat, dengan menyiapkan gambar atau rencana. Semoga saya bisa meraih mimpi saya. Daftar alat elektronik harian. Lampu, laptop, kipas, handphone, dan AC. Jumlah alatnya ada 5, untuk laptop ada 1, kipas 1, handphone 1, dan AC juga 1. Daya alatnya itu 15 watt, 65 watt, 100 watt, 10 watt, dan terakhir 690 watt. Durasi penggunaannya 15 jam, 3 jam, 10 jam, 6 jam, dan 10 jam. Di sini saya menghitung total daya alatnya dan total energi listrik. Hasilnya seperti ada yang di tampilan. Jadi total daya rumah tangga saya itu 940 watt dan 9,28 kWh.
Cara menghitung total daya alatnya itu jumlah alat dikali daya alatnya. Lalu cara menghitung total energi listrik yaitu jumlah alat dikali daya alat dikali durasi penggunaan lalu dibagi 1000. Jadi perhitungan listrik bulanannya itu total energi 9,28 kWh. Jadi 1444 per kWh dikali 9,28 kWh menjadi 13.400. Lalu 13.400 itu dikali 30 hari jadi 402.000. Jadi biaya listrik keseluruhannya adalah 402.200. Itu saya hanya menghitung yang saya sering pakai. Ini adalah soalnya. Untuk jawaban A, Y sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 12 sama dengan 0. Minus X minus 12, lalu X tambah 6. Jadi X1 adalah 2 dan X2 adalah min 6. Untuk yang B, minus 6 ditambah 2 per 2. Jadi hasilnya min 2. Untuk yang C, koordinat titik balik maksimumnya adalah minus 2 dan 16. Untuk D, Y sama dengan 12 dikurang 4X dikurang X pangkat 2. Jadi 12 dikurang 4 dalam kurung minus 7 dikurang dalam kurung minus 7 pangkat 2. Jadi 12 tambah 28 dikurang 49. Jadi hasilnya minus 9. Untuk daerah hasil fungsinya, saya sudah tulis di bawah. Lalu untuk nomor 2, buatlah sketsa dari grafik fungsi Y. Itu adalah hasil yang saya buat gambarnya. Lalu untuk yang B, tinggi maksimum yang dicapai roketnya adalah 80 meter. Untuk C, HT sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2. Jadi 60 sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2. 5T pangkat 2 dikurang 40T ditambah 60 jadi 0. T pangkat 2 dikurang 8T tambah 12 sama dengan 0. Jadi selang waktu ketika tinggi roket mencapai 60 meter adalah di antara 2 detik dan 8 detik. Pemanfaatan potensi SDA. Malaysia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian yaitu minyak bumi, gas bumi, karet, timah, dan minyak sawit. Malaysia diberkati dengan sumber daya semisal sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar karet, alam, dan minyak sawit. Bersama-sama dengan damar dan kayu gelondongan, kakao, lada, nanas, dan tembakau mendominasi pertumbuhan sektor itu. Malaysia adalah salah satu penghasil karet terbanyak di dunia. Perkebunan karet yang menghasilkan lateks yang kemudian dia olah menjadi karet. Malaysia menghasilkan sekitar 996.210 ton karet setahunnya pada tahun 2011. Sekitar 400.000 digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan sisanya untuk ekspor. Minyak bumi. Malaysia merupakan penghasil gas dan minyak bumi yang besar. Malaysia memiliki cadangan minyak bumi sekitar 3,6 jam sehingga 4 miliar barel minyak mentah. Biasanya berada di lepas pantai di timur semenanjung Malaysia. Upaya dalam mengelola sumber daya alam di Malaysia adalah dengan cara menginvestasikan kembali sumber daya alam tersebut ke dalam suatu wilayah perekonomian lain. Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5%, menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat. Negara Malaysia berbentuk kedaulatan raja. Malaysia memiliki SDA pertanian yaitu minyak bumi, gas bumi, karet, timah, dan minyak sawit. Malaysia juga salah satu pengekspor terbesar ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk olahannya karet dan tekstil. Malaysia juga salah satu pengekspor terbesar terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kartu serta produk olahannya karet dan tekstil.
Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar ke alam dan minyak sawit. Hal ini berpengaruh baik bagi negara. Pengaruh sumber daya alam yang didapat masyarakat Malaysia itu sumber makanan dan obat-obatan. Banyak sumber daya alam yang sudah diketahui oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Dari sumber daya alam Malaysia, mereka bisa menghasilkan makanan dan kebutuhan mereka yang lain. Namun ada hal negatif yang bisa didapat. Pemanfaatan sumber daya alam akan berimbas kepada kesejahteraan kehidupan manusia. Karena kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, kualitas hidup manusia pastinya akan meningkat. Namun pemanfaatan secara terus-menerus juga akan berdampak negatif. Contoh dari pemanfaatan ini, terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan dari penggunaan bahan kimia. Jadi kesimpulannya Malaysia mempunyai SDA yang maju dan berlimpah. Tapi karena adanya kemajuan ini bisa menyebabkan kerusakan karena memakai bahan kimia. Jadi kita harus mengurangi penggunaan bahan kimia untuk menjaga lingkungan. Kita juga bisa mengurangi kerja pabrik agar polusi bisa berkurang. Malaysia adalah salah satu negara Asia Tenggara. Malaysia terkenal dengan berbagai negara multikultur yang harmonis. Di sini Anda bisa menemukan ras Chinese, Melayu, India, dan etnik lainnya, sehingga Anda berkesempatan untuk mengenal kebudayaan mereka. Banyak terdapat warga asing dan berbagai negara yang tinggal di Malaysia. Malaysia juga terkenal karena tempat wisata mereka. Salah satunya adalah Petronas Twin Tower and Batu Cave. Kedaulatan sendiri itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah atau daulat. Kedua istilah tersebut memiliki makna kekuasaan tertinggi. Istilah daulat ini merujuk pada kekuasaan tertinggi untuk membuat konstitusi sehingga cara pelaksanaannya yang diatur dengan cara tertentu. Menurut KBBI, kedaulatan itu kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Pada umumnya, kekuasaan tertinggi tersebut dapat berasal dari berbagai macam hal. Itu yang kemudian membuat suatu penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih diakui oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Sumber kedaulatan tersebut biasanya mampu mengikat masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Monarki Malaysia merajuk pada sistem monarki konstitusional yang diterapkan Malaysia. Sistem politik Malaysia berdasar kepada sistem parlementer Westminster dengan adaptasi budaya dan federasi. 9 negara bagian Malaysia dikepalai oleh penguasa tradisional Melayu yang kesemuanya disebut negeri-negeri Melayu. 7 diantaranya berdasarkan primogenitur agnatik, yaitu Kedah, Kelantan, Johor, Perlis, Pahang, Selangor, dan Terengganu. Di Perak, tahta digilir antara 3 cabang keluarga kerajaan dan berdasarkan senioritas agnatik. Setiap 5 tahun atau kekosongan jabatan terjadi, para penguasa akan bertemu dengan majelis raja-raja untuk memilih yang di Pertuan Agong. Karena yang di Pertuan Agong dipilih oleh majelis raja-raja, secara keseluruhan Malaysia merupakan monarki elektif. Konstitusi Federal Malaysia, Hukum Dasar Perserikatan Malaysia atau Undang-Undang Perserikatan Malaysia, yang berlaku sekitar tahun 1957 adalah hukum tertinggi. Pada mulanya disebut Persekutuan Tanah Melayu dan nama Malaysia mulai digunakan ketika Sabah, Sarawak, dan Singapura menjadi bagian dari federasi. Ini menyusun federasi sebagai monarki konstitusional yang dikepalai oleh yang di Pertemuan Agong yang peran terbesarnya lebih bersifat seremonial. Menyediakan susunan dan tatanan 3 cabang utama pemerintah. Cabang legislatif, Dwi Kamar yang disebut Parlemen, yang terdiri atas Dewan, Rakyat, dan Senat. Cabang eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri kabinetnya. Dan cabang yudikatif yang dipimpin oleh Mahkamah Federal. Senam irama adalah salah satu jenis senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik atau nyanyian. Perpaduan gerakan dan irama membuat senam irama memiliki prinsip tersendiri. Manfaat senam irama: membentuk fisik dan psikis yang tangguh, menjadikan tubuh lebih kuat dan sehat, membangun kepercayaan diri, mendapatkan keterampilan sosial, dan bentuk ekspresi diri.
Unsur senam irama. Yang pertama ada kelenturan, keseimbangan, kontinuitas, keluasan tubuh, irama, dan fleksibilitas. Ciri-ciri senam irama. 1. Mudah diikuti. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ketiga, diiringi musik atau nyanyian. Keempat, melibatkan banyak peserta. Dan yang terakhir, bermanfaat untuk kesehatan tubuh. My mom said I love you, but it's a small house, so we changed up and saved up, gave up our town. We were dangerous, couldn't tame us, what's missing now? Time. Suddenly we got no time. We're so busy doing life that I miss your eyes on mine. If you just focus on me like we were 16 and planning our lives. Can I wear your t-shirt and sleep on you while I dream of all the good times when we were 16? But you and I keep on dreaming. We go light it up, never darling. Oh yeah, we can make the stars align. We go light it up, now we sparkling, brighter than the firefly. Oh, we gonna light it up. Look how we shining now. You know it's gonna love. Brighter than the fireflies. Light it up, like it's the first day of our lives. Firefly, firefly, firefly. They see us dancing in the sky. We go light it up, never darling. We can make the stars align. We go light it up, now we sparkling, brighter than the fireflies. Keep shining. We gonna light it up. Look how we're shining now. You know it's gonna love. Brighter than the fireflies. Fireflies. 숨을 크게 쉬어봐요. 당신의 가슴 양쪽이 저리게 조금은 아파올 때까지 숨을 더 뱉어봐요. 당신의 안에 남은 게 없다고 느껴질 때까지 숨이 벅차 올라도 괜찮아요. 아무도 그댈 탓하진 않아. 가끔은 실수해도 돼. 누구든 그랬으니까 괜찮단 말뿐인 위로지만 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 그 깊이일 순 없겠지만 괜찮아요. 내가 안아줄래요. 내 사랑 be my only love. CC5+. Yang pertama yang saya pilih adalah compassion.
Di proyek 3 kali ini, saya diajarkan untuk mau peduli dan berempati ke teman. Saya membantu teman saya saat ada yang kurang dimengerti. Kami sedang berbagi pengetahuan dan keterampilan lewat diskusi mengerjakan proyek 3. Yang kedua yang saya pilih adalah community. Adanya interaksi bersama teman yang membuat saya menjadi lebih dekat dengan teman saya. Kami merasa sebagai saudara dalam belajar dan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu Guru. Ini adalah contoh saat saya dan teman saya sedang berdiskusi. Thank you for watching my presentation. God bless you.